Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman soleh soleha Abu Dar, apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, jangan lupa sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang luas. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran tematik 2, tema 8. Sudah disiapkan bukunya? Good job. Hari ini materi yang akan Pak Angga sampaikan adalah yang pertama, penggunaan tanda titik. Kemudian yang kedua, tanda waktu pada jarum jam. Sudah siap semua? Baik, mohon disimak ya. Oh iya teman-teman, sebelum membuka buku paket, perlu Pak Angga jelaskan pula ada beberapa penggunaan tanda titik. Yang pertama, bisa teman-teman lihat, tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan atau berita. Contoh, kita harus menggunakan masker saat keluar rumah. Kemudian, Wayan anak yang rajin. Jam dinding di ruang tamu mati. Ibu bersyukur kepada Tuhan. Baik teman-teman, ini salah satu 4 contoh tanda titik yang digunakan pada akhir kalimat pernyataan atau berita. Teman-teman bisa lihat ya, tanda titik di setiap contohnya. Di akhir kalimat ya tentunya. Baik, sampai sini jelas? Kita lanjutkan. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Contoh, ayah berangkat ke kantor pukul 07.30. Dibaca pukul 7:30. Teman-teman bisa perhatikan tanda titik yang ada di antara angka 07 dan 30. Kemudian contoh yang kedua, pukul 12.30.10. Dibaca pukul 12:30:10. Nah, teman-teman bisa lihat di situ penggunaan tanda titik memisahkan angka 12, kemudian 30 di situ menit, dan 10 situ 1 detik. Dibaca pukul 12:30:10. Baik, sampai sini dapat dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh, peternak ayam menghasilkan 1000 butir telur setiap minggunya. Teman-teman bisa perhatikan pada penulisan 1000 terdapat tanda titik yang memisahkan angka 1 dengan 3 angka 0. Baik, contoh yang kedua. Jumlah wisatawan di Bali ada 20.000 orang.
di contoh yang kedua pun teman-teman bisa lihat pada penulisan 20.000 terdapat tanda titik yang memisahkan angka 20 dengan 3 angka 0. Kedua contoh ini adalah tanda titik yang digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir, yang keempat, tanda titik digunakan dalam penulisan singkatan nama orang. Contoh, teman-teman yang sebelah kiri, Pak Angga tuliskan nama panjang sebelum disingkat ya. Contoh yang pertama, Muhammad Zaki. Sesudah disingkat, M Zaki. Di situ dituliskan M yang disingkat, kemudian tanda titik, spasi Zaki. Jadi tanda titik digunakan dalam penulisan singkatan nama orang. Contoh yang kedua, Ahmad Yani. Ya, nama panjang sebelum disingkat Ahmad Yani. Menjadi A titik Yani. Baik, sampai sini teman-teman paham ya? Beberapa penggunaan tanda titik. Pak Angga menyebutkan atau menjelaskan di antara banyaknya penggunaan tanda titik ada 4 tadi yang Pak Angga sebutkan. Yang pertama tadi, tanda titik digunakan pada akhir kalimat, pernyataan atau berita. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik. Yang ketiga, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Dan yang terakhir tadi, tanda titik digunakan dalam penulisan singkatan nama orang. Baik, mudah-mudahan sampai sini teman-teman sedikit banyaknya memahami. Baik, selanjutnya boleh dibuka buku paketnya. Baik, boleh dibuka sekarang halaman 22. Sebelum Pak Angga membacakan percakapan yang ada di buku tersebut, mohon disimak. Baik, suatu hari ibu memperhatikan jam dinding. Jam dinding di ruang tamu mati. Baterai jam dinding itu sudah lama tidak diganti. Baterai itu harus segera diganti. Kemudian ibu meminta Wayan untuk mengganti baterai. Wayan bersedia untuk melakukannya. Wayan mengganti baterai jam dinding. Sekarang ayo mengamati gambar. Perhatikan gambar berikut dan bacalah teksnya. Hati-hatilah nak, jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh, kamu bisa luka. Jam dindingnya bisa pecah. Iya Bu, saya akan hati-hati. Tolong pegang mejanya yang kuat ya Bu. Baik teman-teman, berdasarkan gambar yang sebelumnya, apakah isi percakapan antara ibu dan Wayan? Nomor 1. Iya, betul. Percakapan antara ibu dan Wayan isinya adalah ibu meminta Wayan untuk berhati-hati ketika mengganti baterai jam dinding. Yang kedua, apakah pendapat kalian terhadap isi percakapan tersebut? Iya, boleh masing-masing. Bisa juga misal, Wayan adalah anak yang baik karena bersedia membantu ibunya. Dan pesan ibu pun dijalani dengan baik. Seperti tadi, berhati-hati jangan sampai terjatuh.
karena kalau terjatuh bisa luka. Kemudian jam dinding pun bisa rusak. Baik teman-teman, kalau teman-teman perhatikan teks sebelumnya, tanda titik itu selalu dibubuhkan pada tiap akhir kalimat. Betul ya? Selain tadi ada tanda koma dan seru. Jadi tanda titik atau tanda baca titik selalu dibubuhkan pada setiap akhir kalimat. Dengan demikian, teman-teman telah mengetahui penggunaan tanda titik dan menggunakan huruf kapital. Baik, ayo menulis. Menulis kalimat dengan memperhatikan huruf kapital dan tanda titik. Pelajarilah kembali penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Kemudian, tulislah kembali beberapa kalimat berikut dengan benar di buku tugas. Jangan lupa ya teman-teman, ini dikerjakan halaman 24. Baik, contoh yang pertama. Sebelumnya kita telah belajar penggunaan huruf kapital di awal kalimat dan lain sebagainya. Nah, nomor 1, coba teman-teman lihat, jam dinding di ruang tamu mati. Apakah ini penulisannya sudah betul? Iya, pastinya belum baik dan benar. Di situ ada jam di awal kalimat. J itu menggunakan huruf kecil. Harusnya huruf besar atau huruf kapital. Mengapa? Karena di awal kalimat. Jadi selanjutnya teman-teman silakan tulis kembali nomor 1 ini di buku tugas. Ya, benahi ya kalimat yang salah. Tadi seperti J, teman-teman tulis J itu huruf besar atau huruf kapital. Jam dinding di ruang tamu mati. Mana lagi? Nah, sekarang silakan beri tanda titik di akhir kalimat. Karena ini menunjukkan kalimat pernyataan atau berita. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa? Coba yang kedua. Baterai jam dinding itu sudah lama tidak diganti. Mana yang harus diubah? Betul. Itu di awal kalimat baterai, kata baterai itu B-nya kecil. Harusnya apa teman-teman? Besar. Silahkan diubah. Tulis kembali di buku tulis. Kata baterai di situ penulisannya salah. B-nya harus besar, huruf kapital di awal kalimat. Baterai jam dinding itu sudah lama tidak diganti. Kemudian di akhir kalimat jangan lupa diberi tanda titik. Bukan koma, bukan seru. Tanda titik. Baik, sampai sini paham teman-teman? Insya Allah bisa ya. Amin ya robbal alamin. Silakan dilanjutkan, kerjakan nomor 3 sampai 10 di buku tugas. Baik, kita lanjutkan. Halaman 27. Ayo mengamati. Mengamati jarum jam dinding. Jam dinding berguna untuk menentukan waktu. Teman-teman coba perhatikan jam dinding yang ada di dinding kelas atau di rumah teman-teman. Kalian tentu dapat melihat jarum jam. Ada 2 jarum jam pada jam dinding. Jarum panjang dan jarum pendek. Teman-teman tentu dapat membaca jam bukan? Pastinya. Ayo perhatikan beberapa gambar berikut dengan seksama. Untuk gambar A, di situ jarum pendek menunjukkan angka berapa teman-teman? Angka 2, good job. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Dibaca pukul 2. Baik teman-teman, ini sama seperti sebelumnya. Ya, di pembelajaran 1 atau 2. Baik, begitupun pada gambar B, yang B, jarum pendek menunjukkan angka 3, jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 3, betul.
Yang gambar C terakhir, jarum pendek menunjuk angka berapa teman-teman? Iya, 10. Jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi dibaca pukul 10. Baik, kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan sampai sini teman-teman mengerti. Selanjutnya, nah, teman-teman silahkan ayo berlatih menentukan waktu penunjukan jarum jam. Ayo bacalah penunjukan waktu jarum jam berikut. Yang pertama teman-teman, kita coba sama-sama hasil pembacaan. Nomor 1, coba Pangga mau dengar, jarum pendek menunjuk angka berapa teman-teman? Iya, silakan tulis 8. Kemudian jarum panjang menunjuk angka, mana yang panjang? Jangan sampai tertukar. Baik, yang atas ya, ke angka 12, good job. Silakan tulis 12. Sekarang dibaca pukul 8. Alhamdulillah, betul. Tulis ya dengan huruf 8. Baik, selanjutnya teman-teman, Pangga yakin insya Allah teman-teman sudah memahami sedikit banyaknya. Silahkan dilanjut, kerjakan nomor 2 sampai seterusnya. Baik, teman-teman, kita cukupkan pembelajaran untuk hari ini. Materi pada hari ini sudah Pangga sampaikan ya, subtema 1 pembelajaran ketiga, tematik 2 tema 8. Pangga ingatkan kembali, kita coba kerjakan tadi halaman 24 ya, tentang huruf kapital dan tanda baca titik. Kemudian yang ini nih, halaman 28. Baik, mudah-mudahan tidak kebanyakan ya. Baik, yang penting teman-teman bisa. Alhamdulillah teman-teman. Selanjutnya terima kasih sudah mengikuti pembelajaran atau melihat video yang Pak Angga buat ini. Mari sama-sama kita tutup dan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Pangga mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.